Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang telah berpartisipasi pada webinar siang hari ini, sesi ketiga dari rangkaian kegiatan Sinarku dengan tajuk Ekonomika Makro Sintesis Keynesian Baru. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali hari ini mendengarkan pemaparan dari Prof. Insukindro selaku narasumber utama kita dalam kegiatan Sinarku ini. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tema yaitu pendekatan SMP MNKPC dengan setting perekonomian terbuka. Jadi kurang lebih dalam waktu 2 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan sekaligus mempunyai sesi diskusi terkait dengan topik tersebut. Sebelum Prof. Insukendro memulai pemaparan, saya ingin menyampaikan 3 pengumuman seperti biasa. Yang pertama berkaitan dengan tanya jawab. Kegiatan tanya jawab dapat Bapak Ibu sampaikan melalui kolom Q&A yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian, di tampilan Zoom Bapak Ibu sekalian. Kendati demikian, Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk dapat berinteraksi langsung. Bapak Ibu dapat menyampaikan raise hand, nanti kemudian pihak panitia akan membantu Bapak Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Kemudian seperti biasa, kita juga akan mempunyai pemenang, 2 orang pemenang yang beruntung bagi yang telah mengupload story terkait dengan paparan pada sesi kali ini. Story tersebut dapat di-tag di akun @economicsugm. Nanti akan ada 2 pemenang yang beruntung dan akan disampaikan pemenangnya di akhir sesi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Prof. Insukindro untuk menyampaikan pemaparan. Monggo, Prof. Ins. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi dengan saya cara ini. Gambarnya terbalik. Oke, saya akan sharing dulu. Oke, sudah kelihatan ya, saya kira. Sudah, Prof. Ins, barangkali dengan Zoom dengan slideshow. Ya. Jadi topiknya ini kita bicara mengenai pendekatan ISMP, MMKPC, tapi untuk perekonomian terbuka. Tapi nanti kita diskusinya kita mulai dulu dengan perekonomian terbuka, sehingga bahasanya ada ini. Ya, pertama adalah perekonomian terbuka, konsep komponen dan interaksi antar sektor. Kemudian nanti beberapa besaran ekonomi makro di Indonesia, baru nanti kita cerita tentang ISMP dan MMKPC untuk perekonomian terbuka. Jadi paling tidak dapat gambaran mengenai apakah kita perlu mempelajari ISMP, MMKPC untuk perekonomian terbuka. Ya, nanti kita lihat dulu apa latar belakangnya itu kira-kira seperti apa. Jadi supaya kita punya gambaran sedikit tentang itu. Ya, nanti di sini saya akan menggunakan materi dari Pak Ferry Warjio, Gubernur BI, waktu beliau memberi kuliah di Fakultas Ekonomi
semester yang lalu, tengah semester yang lalu. Ya. Oke, kita akan mulai dengan perekon terbuka, konsep, komponen, dan operasi. Lalu ini adalah konsepnya, yaitu perekonomian terbuka, lalu ya, ini perekonomian terbuka, konsepnya adalah perekonomian terbuka pengeluaran suatu negara selama 1 tahun tertentu tidak perlu hanya dengan menghasilkan diproduksi barang dan jasa sendiri, tetapi dia bisa menggunakan dari luar. Poinnya di situ, ya, bisa pengeluaran lebih kecil dari produksi, bisa lebih besar dari produksinya, sehingga dia bisa ekspor atau dia harus impor. Itu konsep yang sederhana, ya. Nah, bahan selanjutnya saya ambil dari bukunya Lipsig dan Skelder tahun 2019. Ya, ini sebetulnya buku ini lebih cocok untuk para praktisi. Jadi makroekonomik tapi untuk praktisi. Jadi kita bisa lihat bahan bacaannya kalau tertarik situ. Ya, kalau tertarik kita bisa ini bahannya. Ya, makroeconomic for professional, guide for analysis of those who need to understand them. Itu, ya. Karena peserta ini tidak semuanya dosen, jadi ya kita harus juga memberikan pengetahuan kepada mereka supaya tidak hanya untuk dosen. Jadi materi ini saya harapkan tidak hanya untuk dosen, tapi kalau untuk dosen ya untuk melengkapi bagaimana kita melayani dunia nyata itu. Ya. Nah, buku ini sebetulnya yang edisi tahun 2014 itu saya peroleh dari BI. Di BI menyusun mengenai makro itu ya tidak pakai buku makro ini kalau kecuali yang tingkat menengah dan lanjut, tapi kalau tingkat dasar malah buku ini yang dipakai oleh mereka. Nah, ternyata setelah saya pelajari buku ini tidak lebih mudah dari buku makro. Gitu ya, karena apa? Karena di buku ini banyak sekali dibahas apa yang terjadi di teori, tapi kemudian diaplikasikan di makro. Jadi kalau peserta pelatihan ini atau seminar ini bukan seorang dosen, tetapi seorang praktisi, buku ini saya ngajar di MM pakai buku ini juga. Jadi lebih cocok kalau, tapi tidak berarti bahwa ini lebih mudah, tidak berarti lebih mudah. Lebih mudah malah buku makronya daripada buku ini. Kalau mau baca ini harus tahu teori makronya dulu, baru baca buku ini. Ya. Nah, kemudian ini Pak Pariwarjo itu dari kuliah beliau, kemudian saya ambil yang lain dan itu dari bukunya Hubert. Lanjutan dari apa yang kita bicarakan hari Selasa kemarin. Ya, lanjutan dari apa yang kita bicarakan hari Selasa kemarin. Nah, jadi kalau saya tengahkan di sini, ya perbedaan antara utama dengan perekonomian terbuka itu di situ. Ya. Nah, kemudian kalau dibuat apa sih komponennya, komponen dari perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka, itu sebetulnya makro itu dibagi menjadi dua, dari demand side dan supply side, ya demand side dan supply side, sisi permintaan dan sisi. Nah, CIG itu yang kemarin kita bicarakan tadi Selasa, karena tambahin ekspor impor. Ya, jadi CIG itu yang kemarin kita bicarakan, perekonomian tertutup dengan campur tangan pemerintah, macam itu. Ya, kemudian ekspor dan impor, macam itu. Saya ulangi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang tertarik makro lebih lanjut, ya, terutama kalau masih akan sekolah S3, maka bukunya Bodosa itu bagus. Bukunya Bodosa itu bagus karena dia ngajarkan tidak hanya neoklasik terus, tapi juga ada G yang secara praktis itu lebih bisa diterima. Jadi misalnya kalau dari Pemda itu mahasiswa yang MEP dulu D-nya kurang dibahas, maka bukunya Bodosa itu bagus. Hingga selama ini saya juga akan menekankan itu. Kemudian ekspor impor, nah ini cirinya. Kemudian MD dan MS, ini standar MD dan MS. Ya, nanti saya singgung bagaimana MS yang open economy, ya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi tidak cara akademik macam itu, tapi dengan cara yang berbeda. Nah nanti MS ini akan dibicarakan lagi pada
sesi keempat minggu depan. Kita akan bicara ini lagi. Ya. Kemudian G kita akan bicara lagi di sesi keempat, 5, dan 6. Ya, nanti kita bicara lagi di sana. Bahkan sesi ke-6 itu khusus membicarakan mengenai G. Sesi ke-6. Ya. Keberlanjutan fiskal itu kita konsentrasinya ke G. Ya. Nah, kemudian ini adalah makro. Ya. Kemudian ini sisi supply dari makro. Itu biasanya kita bicara GDP, GNP, dan lain-lain. Kemudian ini LD, LS, KD, KS. LD berarti permintaan tenaga kerja, LS berarti penawaran tenaga kerja, KD adalah permintaan kapital, kemudian KS ini penawaran kapital. Nah, kemudian ada neraca ekstern dan intern. Nah, ini saya menerjemahkan neraca intern itu kalau bahasa Inggrisnya adalah internal balance dan external balance. Ya, saya tulis di sini. Itu internal balance dan terjemahan dari external balance. Nah, biasanya orang menerjemahkan keseimbangan intern dengan keseimbangan ekstern. Saya tidak menerjemahkan itu. Karena nanti ada istilah lagi internal equilibrium dan external equilibrium, jadi berbeda. Balance di sini lebih cocok untuk dibicarakan di neraca. Jadi neraca internal dan neraca eksternal. Tapi ini terjemahan dari ini. Ya. Jadi kalau melihat itu terjemahan dari itu. Ya. Internal dan external balance. Nah, jadi kalau yang neraca intern itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja, dan ditambah tergantung sektor masing-masing. Jadi kalau misalnya keuangan ditambah stabilitas keuangan dan seterusnya. Ya, jadi ini tambah aja dan lain-lain itu supaya kita tidak terbelenggu dengan. Nah, kemudian ada ekstern. Nah, ekstern itu neraca pembayaran internasional. Nah, kalau kita membicarakan ekstern, neraca ekstern ada dua sebetulnya, ya, ada dua. Jadi kalau kita bicara ini sebetulnya ada dua, yaitu NPI, ya, dan KUS. Jadi ini yang dibicarakan pada kuliah ini kita juga membicarakan itu, ya, NPI dan KUS. Jadi yang kita bicarakan itu nanti dua itu yang pokok, ya, NPI dan KUS, jadi neraca pembayaran internasional dan KUS. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat apa bedanya antara perekonomian tertentu. Dari pasar barang itu hanya ekspor dan impor. Tapi dari pasar keuangan ini sebetulnya ada kredit dari luar negeri yang diciptakan oleh kredit luar negeri dan kredit yang diciptakan oleh di dalam negeri. Nah, nanti kita loncat dulu supaya dapat gambaran di situ. Ya. Ini misalnya ini sumber uang beredar. Ya, ini sumber uang beredar. Itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Ya, bisa dari dalam negeri, bisa luar negeri. Nah, hari Senin nanti kita banyak bicara di sini. Ya, kalau waktunya memungkinkan, hari Senin saya akan bicarakan juga hubungan keuangan antara pemerintah dengan otoritas moneter. Ya, hubungan keuangan antara pemerintah dengan otoritas moneter. Saya bisa cerita itu karena saya punya riset. Jadi tahun 1991, saya punya riset mengenai hubungan keuangan antara Kementerian Keuangan pemerintah dengan Bank Indonesia. Itu riset saya setelah saya pulang dari mengambil doktor, ya, dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Tapi waktu itu BI sangat tertutup, ya, jadi tidak seperti sekarang dia terbuka. Waktu itu sangat tertutup sehingga kita kesulitan kalau mendapat dana. Dengan demikian saya harus kontrak di sana untuk tidak membocorkan rahasia itu selama 10 tahun. Jadi kalau 2001 kemarin saya baru lepas dari kontrak itu. Ya. Nah, itu ada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan, nah ini di sini ada. Nah, biasanya pengajaran
moneter atau pengajaran makro itu mengabaikan ini biasanya. Saya tidak tahu, tapi setahu saya itu biasanya kita tidak pernah membahas ini, sehingga mengabaikan peranan pemerintah. Padahal ini kan komponen dari uang beredar. Sekarang itu berkembang pesat sekali dua teori, antara uang beredar sebagai atau inflasi sebagai fenomena fiskal, atau uang beredar atau inflasi sebagai fenomena moneter. Nah, biasanya kita hanya menekankan uang beredar atau inflasi sebagai fenomena moneter, tetapi tidak inflasi atau uang beredar sebagai fenomena fiskal. Nah, krisis ini mengajarkan kita juga bahwa itu punyanya fiskal, ya, bisa punyanya fiskal. Jadi ini nanti kita bicarakan, tapi akan dibicarakan lebih lanjut mengenai ini, tabel ini, ya, besok hari Senin akan bicarakan lebih banyak lagi tentang ini. Tapi nanti saya singgung, ya. Jadi ini misalnya ini hubungan antara ini otoritas moneter dengan pemerintah, ya, otoritas moneter dengan pemerintah. Oke. Nah, kembali ke atas, ya, berarti kembali ke sini kita ada produksi, ya, ada input tenaga kerja dan seterusnya. Kemudian di sini ada besaran-besaran lain semacam itu. Nah, ini akan lebih jelas dengan gambar ini, ya. Ini saya kutip dari Pak Warsio tahun 2020 waktu beliau memberi kuliah. Saya tidak tahu sumber beliau dari mana. Nah, kalau saya duga ini dari IMF model, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lihat aslinya itu bisa dicari di Google begitu, IMF Economic Model. Saya kira di sana akan dapatkan itu. Ya. Tapi ini semua adalah bagian demand dari perekonomian, bukan supply. Ya, jadi kalau tadi saya cerita di sini ada permintaan, ada penawaran, ini hanya bicara dari sisi demand side dari ekonomi, bukan supply side dari ekonomi. Lah kenapa? Ya karena dari sisi teori begini, ya, kalau kita kembali ke kuliah yang lalu, gambar saya itu kan coba saya buka lagi, ya, supaya kita kuliah yang kemarin, ya. Saya tutup dulu, nanti saya akan buka lagi. Tutup dulu, nanti saya buka lagi. Nah, saya akan tunjukkan itu supaya mendapat gambaran tentang apa yang kemarin saya bicarakan. Nah, ini di sini. Ya. Jadi ini kelihatan, ya, sudah. Kelihatan, Prof. Nah, ini kelihatan. Jadi saya ingin menekankan kenapa seperti itu. Nah, jadi dulu kita di sini, lalu kita juga masih di sini, di Keynesian. Klasik, Keynesian, kemudian kita masih di sini. Jadi kita masih di sini yang dulu. Apa cirinya? Nah, Keynesian itu selalu menekankan pada efektif demand. Ya. Jadi demand yang disertai dengan daya beli. Nah, biasanya mereka tidak memperhatikan banyak tentang aggregate supply. Ya, teori diajarkan, tetapi praktisnya tidak. Jadi kebanyakan yang ditekankan hanya pada demand side. Baru setelah siklus bisnis inilah dipentingkan juga gejolak yang terjadi pada sisi supply, tidak hanya sisi demand, tapi juga sisi supply dari perekonomian itu. Sehingga teori ini menggabungkan itu, supply dari demand dan side, ya, dari dua sisi itu. Nah, begitu nanti kita balik lagi semacam itu. Nah, saya keluar dulu, balik lagi ke sini. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Prof. Sudah terlihat. Ini adalah interrelasi antar sektor, gitu, ya, interrelasi kaitan antar sektor perekonomian. Tapi sekali lagi ini dari sisi demand, bukan dari sisi supply. Ya.
Loh, kenapa? Ya karena kebanyakan ekonom yang berpengaruh di IMF itu adalah Keynesian atau neoklasik. Jadi lebih di sana. Dia tidak membicarakan sisi supply. Mungkin sekarang sudah berubah, ya, tapi ini dari demand side. Jadi mari kita lihat ya. Ini sektor itu ada 4 di sini, ya. Sektor real, sektor pemerintah, dan sektor moneter. Di sektor real, sektor pemerintah, dan sektor moneter. Jangan kita bayangkan sektor real itu output. Ini adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor. Ya. Tetapi memang dari ini nanti kita bisa ngitung berapa output. Ya. Tapi ini tekanannya pada CIGFN, berarti ini dari demand side. Ya. Nah, kemudian di sini pemerintah, ya, di sini dibicarakan mengenai revenue dan expenditure. Revenue dan expenditure-nya. Nah, kemudian ini adalah bank umum, ya. Di sini otoritas moneter, ya, ditambahkan 1 adalah otoritas jasa keuangan, macam itu. Ya. Jadi ini semacam itu. Ya. Nah, jadi ini adalah sektor moneter. Masuk di sini OJK, yang dimasukkan di OJK, macam itu. Ya. Nah, kemudian ada luar negeri. Ada sektor eksternal. Jadi ini ada 4 sektor real, sektor pemerintah, dan sektor moneter, serta sektor eksternal. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat model, memasukkan 4 ini sudah komplit. Ini sudah perekonomian terbuka. Nah, kalau tertutup berarti ini diabaikan. Ya, diabaikan. Nah, nggak masuk akal. Jadi kalau kita ngajar di kelas, kemudian makronya itu hanya perekonomian tertutup, itu sebetulnya menipu mahasiswa. Ya, jadi nggak boleh kita buka aja semuanya. Ya. Jadi ya kita buka aja. Memang perekonomiannya seperti ini. Ini nggak bisa kita tutup bahwa negara kita juga perekonomiannya semacam itu. Kita nggak bisa lagi misalnya menggunakan neoklasik perekonomian tertutup. Ya itu mimpi namanya. Ya itu kritikan saya kepada pengajaran kita. Nggak bisa, itu harus dibuka. Karena perekonomian memang terbuka. Dan ini kelihatan sekali interaksinya, ya mengakibatkan dosen harus banyak belajar tentang data yang ada di Indonesia. Jadi kita juga harus belajar banyak tentang itu. Ya. Nah, jadi ini misalnya sektor real. Ya, lalu kita lihat di sini hubungannya, berarti ini ada kaitannya kalau sektor real masyarakat itu adalah ekspor impor. Ya, tadi itu ada ekspor impor di situ, lalu jasa, ya non financial jasa di situ ya. Nah kemudian bagaimana pemerintah? Pemerintah juga ada hubungannya di sini. Jadi kalau ada private consumption, ada private investment, government expenditure di sini, ini memang pemerintah di sini. Ya, jadi ada pemerintah. Tapi pemerintah juga mendapatkan grant revenue itu dari di sini. Ada transfer net official ke pemerintah. Ya, yang kedua. Kemudian di current account itu juga masuk ke pembiayaan negara, ya pembiayaan negara. Jadi sumber pembiayaan negara itu salah satunya dari luar negeri di situ, ya. Jadi ini. Nah kemudian bagaimana dengan perbankan? Nah ini perbankan masuk juga. Jadi perbankan itu ada 2, dari otoritas moneter, juga dari deposit money bank, ya. Nah, besok kita akan bicarakan ini ada di tabel 12, 11, dan 12. Ini tabel 13. Nah, bahannya di mana? Ini, tapi nanti saya tambah lagi tabelnya. Nah, ini tabel 12, ya. Ini tabel 11. Kemudian ini adalah tabel 12, ya. Tabel 11, ini tabel 12. Nanti pada bahan berikutnya saya tambah lagi tabel 13. Tabel 13. Sehingga nanti kita bisa bercerita di sini, ya yang ini ya, ini bisa bercerita kaitan antara sektor pemerintah dengan luar negeri, kaitan antara deposit ini, deposit money bank, bank-bank umum itu dengan masyarakat, lalu juga dengan pemerintah. Jadi kelihatan di situ terkaitan antar sektor di situ. Ya.
keterkaitan antara sektor program ini. Ya, jadi ini kait-mengkait antara sektor yang ada di pemerintah. Lalu hubungan antara bank dengan pemerintah, bank dengan bank sentral dengan bank umum juga terlihat di sini kaitan macam itu. Ya. Nah, ini adalah sekali lagi dari demand side dari perekonomian terbuka. Ada satu gambar yang terlewatkan, saya kira hubungan antara sektor real dengan sektor moneter. Garisnya melewatkan. Ya, ada garis yang melewat. Nah, kemudian kalau kita konsentrasi kepada pendekatan, jadi ada dua pendekatan untuk membahas perekonomian terbuka. Yang pertama adalah dari neraca pembayaran internasional, khususnya peranan dari ekspor neto, ya ekspor dan impor di situ. Tapi yang kedua adalah kurs juga. Nah, oleh karena itu saya membahasnya ada dua. Satu adalah mengenai ekspor neto, bagian dari neraca pembayaran, kemudian ada kurs. Ya, ada kurs. Jadi ini mengapa kita bicarakan ya karena kita membicarakan open ekonomi dalam makroekonomi itu dua yang dibicarakan ya, neraca ekspor dan impor atau peran dari neraca neto dan kurs ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kuantitas itu NPI, pendekatan harga itu kurs itu. Jadi kalau kita mempelajari mengenai perekonomian luar negeri atau perekonomian terbuka, itu pendekatannya ada dua, pendekatan kuantitas yaitu neraca pembayaran internasional dan pendekatan harga yaitu kurs ya. Nah, mari kita lihat ini ya. Dalam perekonomian tertutup seluruh output dijual di pasar domestik. Tapi kalau terbuka berarti ya tidak bisa di luar negeri. Hingga nanti ada ekspor. Nah, ini kemudian ini adalah konsumsi domestik ya. Komoditi dan jasa domestik di situ. Ya, kemudian investasi dalam barang dan jasa domestik, kemudian ini yang pakai DD ini adalah domestik. Kemudian ekspor barang dan jasa domestik. Nah, ini jadi C plus ID plus GD plus X ya. Nah, ini kalau di konsepnya De Grauw, tempo hari kita sudah bicarakan ya, De Grauw ini termasuk aggregate demand. Ya. Jadi kalau konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran dan ekspor ini masuk aggregate demand. Ya. Tapi kalau C ditambah I tambah G ditambah M itu masuk absorpsi domestik, daya serap domestik terhadap barang ekspor, barang luar negeri dan barang itu absorpsi domestik. Ya. Nah, tapi di buku makro ini enggak dibicarakan semacam itu. Tapi kemarin waktu saya membicarakan permintaan itu saya bicarakan De Grauw ya. Jadi De Grauw itu membandingkan dua ya. De Grauw itu membandingkan dua permintaan agregat dan absorpsi domestik. Absorpsi domestik itu terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan impor ya. Kemudian ada permintaan agregat yaitu konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor. Demikian contohnya ya. Nah, kemudian ini kita ketemu ini kemudian dimanipulasi itu sedikit dimanipulasi. Lalu ini masuk semacam ini berarti ini investasi itu ID ditambah IF. Berarti ini konsumsi dalam negeri dan investasi dalam negeri, investasi luar negeri, kemudian ini konsumsi dalam negeri, konsumsi luar negeri, dan seterusnya barang-barang, kemudian pemerintah juga begitu. Lalu dimainkan semacam ini, lalu kita ketemulah, disinilah net export. Ya. Jadi persamaan dua itu, kemudian persamaan tiga, kemudian ini tidak lain adalah ini, kemudian ini Y sama dengan C plus I plus G plus net export. Ya. Nah, kemudian net export itu Y sama dengan C plus I plus G dikurangi. Situ, ya. Nah, kemudian kita dapatkan di sini dari persamaan 4B, kita dapatkan persamaan 5. Kemudian dari persamaan 5 ini, kita dapatkan
S dikurangi I sama dengan net export. Ya, S dikurangi I net export. Nah, ini shaping investment gap. Shaping investment gap. Itu shaping investment gap. Ya. Nah, kalau shaping investment gap itu positif, berarti negara yang demikian itu pemasok modal internasional. Dan biasanya neraca perdagangannya surplus. Kalau shaping investment gap-nya negatif, berarti dia pengutang negara kemasukan dana. Ya. Nah, ini kalau nanti kita bicarakan di bagian akhir itu apa yang disebut dengan net capital outflow. Ya, net capital outflow. Kalau yang ini net capital inflow. Ya, ini nanti net capital outflow. Ya, ini net capital inflow. Nah, jadi kalau dia net ekspornya positif, surplus neraca perdagangan, berarti dia pemasok modal internasional. Jadi dia akan menjadi negara yang bisa meminjami ke luar negeri. Ya. Kemudian kalau shaping investment gap-nya negatif, berarti dia net ekspornya defisit, biasanya dia pasok menjadi pengutang modal luar negeri. Itulah sebabnya mengapa setiap negara kepingin menjadi yang atas, ya, menjadi net exporter, ya, net exporter positif, ya, jadi net exporter, jadi dia lebih banyak. Misalnya kalau yang berubah di tempat kita itu dulu kita adalah anggota OPEC, exporter countries, sekarang kita net importer countries. Sekarang kita sudah di bawah di sini dalam hal minyak macam itu. Nah, kemudian kalau ini sama berarti seimbang. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan di neraca perdagangan itu ada neraca perdagangan, ada neraca perdagangan seimbang. Ya. Itu. Nah, ini kemudian kalau negara kecil perekonomian terbuka berarti R adalah R bintang, ini suku bunga luar negeri sama dengan suku bunga dalam negeri. Ya. Kemudian ini net ekspor adalah I fungsi R dan seterusnya sehingga kita dapatkan di sini net ekspor dipengaruhi oleh suku bunga luar negeri. Ya. Nah, kalau misalnya dia bukan negara kecil maka ini interest rate differential. Dua negara di mana dia melakukan perdagangan. Ya. Nah, konsep yang kedua yang harus kita pelajari adalah kurs. Ya, kurs. Nah, ada dua cara penulisan kurs yang berlaku sampai sekarang. Ya. Yang pertama adalah yang di Inggris, ya, yang di Inggris, yang dan negara-negara persemakmuran. Yang kedua adalah negara yang bukan di Inggris. Jadi misalnya kalau Anda pergi ke London, maka Anda pergi ke money changer atau Anda pergi ke bank, maka di bank itu nuliskannya begini, 1 pound sterling sekian US dollar, 1 pound sterling sekian euro, 1 pound sterling sekian Singapura dolar, 1 pound sterling sekian rupiah. Ya. Nah, kalau kalian pergi Jogja sini, pergi ke bank atau di money changer, dia nuliskannya begini, 1 pound sterling sekian rupiah, 1 euro sekian rupiah, 1 Singapura dolar sekian rupiah, 1 US dolar sekian rupiah. Ya. Nah, mengapa ini saya tekankan? Kalau saudara nanti membaca buku, pengarangnya itu dari Inggris atau dari negara persemakmuran, itu hati-hati kalau kamu membaca buku, pengarangnya itu bukan negara persemakmuran. Karena nanti cara mereka menyampaikan tentang kurs itu pengalaman negara dia, di mana dia berada. Nah, itu hati-hati aja. Ya. Tolong sejak awal dibaca, supaya kita tahu bahwa oh ini cara menuliskannya begini. Jadi kalau kita menggunakan standar non-UK, hati-hati membaca nanti kalau depresiasi dengan apresiasi. Ya. Nah, untuk menghindari kesalahan itu, maka kita membuat definisinya seperti ini. Depresiasi adalah turunnya mata uang dalam negeri karena pengaruh pasar. Jadi apapun definisi yang digunakan, kita nggak terkecoh di situ.
apresiasi berarti naiknya nilai mata uang dalam negeri karena kekuatan pasar. Nah, begitu sehingga bisa dihindari kesalahan-kesalahan itu. Sebab kalau Bapak Ibu membaca misalnya apa ya, CNBC atau Bapak Ibu membaca Reuters segala macam itu, kalau pas negara persemakmuran dia menuliskannya berubah, ya menuliskannya berubah, sehingga itu bisa dipahami. Nah, kemudian sistem kurs itu ada 3 yang biasa, yaitu sistem kurs tetap. Ya, ini harga kurs ditetapkan oleh otoritas. Ya. Kemudian harga mengambang terkendali, harga kurs ditentukan oleh pasar, tetapi otoritas bisa intervensi di pasar. Kemudian ini mengambang, itu harga kurs ditentukan di pasar, kekuatan pasar. Ya. Tapi saya beri catatan, sekarang ini tidak ada yang semacam ini. Yang ada namanya manajemen valuta asing. Ya. Jadi yang ada adalah exchange rate management. Jadi ngakunya sistem luas, tapi prakteknya dia intervensi, jadi mirip-mirip dengan managed floating. Ngakunya fix, tetapi dia menyerahkan kepada pasar. Jadi ini yang terjadi. Nah, kemudian ada sistem devisa. Sistem devisa itu ada 2, sistem devisa bebas dan sistem devisa tidak bebas. Kalau sistem devisa bebas itu artinya masyarakat di suatu negara bebas melakukan transaksi internasional dengan menggunakan valuta asing. Dia bebas ekspor, bebas impor, dan seterusnya. Ya, melakukan transaksi. Kalau tak bebas itu harus lapor ke otoritas. Jadi kalau saya misalnya melakukan kegiatan, kemudian saya dapatkan gaji dari luar negeri, maka saya harus lapor di situ, karena sistemnya tidak bebas. Ya. Lagi-lagi tidak ada di dunia ini yang bebas, juga yang tidak ada yang tidak bebas. Tidak ada di dunia ini. Yang bebas betul yang nggak ada, yang tidak bebas betul yang nggak ada. Jadi yang ada in between antara 2 ini. Ya, tergantung nanti lebih dekat ke bebas atau lebih dekat ke tidak bebas. Ya. Nah, saya ingin tekankan juga, Bapak Ibu, kalau nanti jadi pejabat atau melakukan jadi pengusaha, itu kalau melakukan transaksi atau menandatangani kerjasama, kalau kamu jadi presiden atau jadi menteri, hati-hati menandatangani semacam itu, ya karena sistem ketatanegaranya berbeda dan itu akan berpengaruh kepada kerjasama internasional semacam ini, ya kerjasama internasional semacam ini. Jadi tolong hati-hati. Ya. Nah, ini contoh di Indonesia yang pernah terjadi sejak tahun 1964, ya. Jadi berdasar Undang-Undang tahun 64 itu 1 US dollar 250, ya, kemudian tanggal 17 bulan 4 tahun 70. Dulu kita menggunakan ini, kemudian kita memperlakukan double exchange system, ya mendekati tahun 65 ini kita menggunakan double exchange system yang masih melakukan semacam ini. Jadi ada kurs untuk ekspor, ada kurs untuk impor. Sekarang juga berlaku, sekarang juga ada di Indonesia, yaitu kurs untuk ekspor dan kurs untuk impor. Itu ada sekarang juga diberlakukan. Ya. Jadi sekarang juga di negara kita juga memperlakukan itu, kurs untuk impor dan kurs untuk ekspor. Ya. Jadi sekarang diberlakukan semacam itu. Ya. Nah, pajak juga begitu, ada kurs untuk ekspor dan kurs untuk impor. Nah, kemudian tanggal 23 bulan 8 tahun 71 kita melakukan devaluasi. Ya. Jadi devaluasi 1 US dollar tadinya 378, kemudian dirubah menjadi 415. Dan pada saat ini itu kita hanya menggunakan sistem kurs devisa tunggal. Ya, jadi kita menggunakan sistem kurs tunggal. Kalau di sini kita menggunakan double, ya, double. Sekarang kita sebetulnya sistem kursnya tidak tunggal, tapi double, ya, dan itu sudah berjalan lama. Nah, kemudian ini 415, kemudian 15 November 1978 kita masih ada devaluasi 625.
Nah, ini 625. Kemudian sejak ini kita melakukan sistem kurs mengambang terkendali. Ya, sejak ini sampai dengan 13 Agustus tahun 1997. Karena tanggal 14 Agustus kita melakukan flexible exchange rate system. Ya. Tapi sekali lagi yang berlaku itu bukan luas ditentukan pasar, tetapi adalah manajemen valuta asing, ya. Exchange rate management, jadi mengendalikan manajemen kurs. Ya. Nah, kemudian ini beberapa besaran ekonomi makro, ya, yang di Indonesia. Ini adalah PDB berdasarkan pengeluaran. Kita tetap terdiri dari ini, ya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar PDB dengan data dari BPS sejak 2015 kita menggunakan bukan 9 sektor perekonomian tetapi 17 sektor perekonomian, ya. Jadi tolong itu dipahami, sekarang kita tidak menggunakan 9 sektor tetapi kita menggunakan 17 sektor perekonomian, ya. Nah, ini adalah mirip saja dengan yang lalu, bedanya di sini dibagi dua. Ya, kalau dulu hanya satu pengeluaran konsumsi itu dibagi. Ya. Jadi ini kalau ada pengeluaran konsumsi pemerintah, kemudian pembentukan modal domestik bruto, kemudian perubahan inventory dan seterusnya ini ekspor impor, ya lebih biasa. Nah, tekanan saya ada di sini. Nih, jadi ini impor barang dan jasa dan ekspor barang dan jasa. Ya. Nah, ini biasanya kita defisit biasanya. Ini ya, kita defisit biasanya. Kalau di neraca pembayaran kalau di sini enggak. Ya. Nah, ini datanya dari BPS ya, dari BPS di situ. Nah, data ini dibagi dua, yaitu harga berlaku dengan harga konstan tahun 2010. Harga berlaku dengan harga konstan tahun 2010. Nah, kemudian ini adalah neraca pembayaran Indonesia. Ya. Nah, ini sumbernya dari BI, dari SEGI. Nih, dari SEGI. SEGI adalah Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Saya ingin kampanye mengenai SEGI ini. SEGI ini tidak hanya cerita tentang ini, tapi juga cerita tentang hasil survei. Ya, tolong dimanfaatkan itu di hasil survei. Dan mereka melakukan prediksi ke 3 sampai 6 bulan ke depan. Jadi misalnya survei tentang perilaku produsen, survei tentang perilaku konsumen, kemudian survei tentang harga. Nah, misalnya yang cukup lengkap di sana adalah harga properti. Kalau Bapak Ibu bekerja di sini ada mahasiswa misalnya ngambil spesialis properti, penilaian properti, maka di SEGI itu ada survei tentang properti, ya. Dan saya kira publikasi yang terbuka itu ada di SEGI, Nah, kecuali ini, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan data daerah. Ya, kalau di BI itu ada daerah. Jadi ada kajian ekonomi regional. Ya, ada kajian ekonomi regional. Ya. Nah, itu baru dibentuk tahun 2000. Ya, tahun 2000. Jadi saya waktu itu diberi tugas oleh BI untuk mendidik pegawai BI selama 2 tahun 2000 itu 2000 dan 2001 untuk membuat kajian ekonomi regional, ya, di kajian ekonomi regional. Kebetulan saya yang jadi ketua pelaksana dari kegiatan itu. Nah, itu ya, jadi ini adalah SEGI, jadi dimanfaatkan Bapak Ibu SEGI-nya itu, statistik ekonomi keuangan itu. Ini data makro. Tapi BI juga melakukan survei. Nah, ini surveinya itu dipublikasi, tapi masih jarang sekali yang menggunakan. Nah, kemudian ini adalah mengenai uang beredar, ya, mengenai uang beredar. Jadi ini adalah penggunaan dari uang beredar, kemudian ini sumber-sumber uang beredar.
Tapi nanti kalau Bapak Ibu membaca laporannya BI, tidak ada kalimatnya penggunaan dan sumber-sumber. Adanya ini faktor-faktor yang pengaruh. Ya, saya menggunakan istilah sumber-sumber. Loh kenapa? Ya ini mau saya. Ya, ini mau saya. Jadi mengapa gini? Nah, karena disertasi saya mengenai ini, lalu saya ngarang sendiri, buat sendiri supaya cocok dengan keinginan saya menulis disertasi. Jadi saya tuliskan sumber-sumber. Tapi kalau di BI bukan begini ya, bukan begini. Jadi seperti ini tadi juga gitu mengenai ini faktor-faktor. Kemudian ini adalah analisis otoritas moneter, juga saya menggunakan sumber-sumber uang primer, lalu penggunaan uang primer. Jadi kalimat penggunaan uang primer dan sumber-sumber uang primer, kalau dilihat di segi tidak ada. Lalu dari mana? Ya ini saya yang buat kalimatnya. Ya. Mengapa begitu? Karena menurut saya lebih mudah ngajarnya itu pakai ini daripada pakai ini. Ya. Nah, jadi sekarang ini uang beredar dan faktor-faktor yang pengaruhi ini ada dari dalam ini yang bawah ini dari dalam, yang atas ini dari luar. Di sini ada aktiva luar negeri bersih, aktiva dalam negeri bersih. Nah, aktiva luar negeri bersih ini adalah net foreign asset, ya net foreign asset. Jadi ini akan mencerminkan nanti cadangan devisa internasional. Jadi berapa cadangan devisa internasional? International reserve kita itu dilihat dari sini, ya, dari cadangan. Kemudian ini adalah untuk dari dalam negeri. Ini terdiri dari, ya. Nah, besok kalau hari Senin saya akan bicarakan hanya khusus mengenai ini, hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Ya. Nah, tabelnya yang ini yang akan dipakai. Jadi ini ada bagian persis ya, pemerintah pusat, nanti kita bisa belajar tentang hubungan keuangan antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat, itu dilihat dari tabel ini. Ya. Nah ini kalau di BI, ini ada satu lembaga, satu departemen sendiri yang dibentuk kira-kira 3-4 tahun yang lalu, jadi belum lama. Jadi kalau di BI itu satu departemen sendiri, membahas mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Sebelum saya ke menjelaskan teori, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, Prof. Inswindro, terima kasih banyak. Ini ada 3 pertanyaan utama yang mungkin akan relevan didiskusikan sebelum kita masuk ke pemaparan teori. Pertanyaan yang pertama itu dari Saudara Zakiatul Huda. Pertanyaannya adalah mengenai fenomena twin deficit, Prof. Menurut Prof. Inswindro, bagaimana penanganan atas fenomena twin deficit apabila dialami oleh suatu negara? Oke. Twin deficit itu kita bisa melihatnya seperti ini. Kalau agregatnya berarti kita bisa bicara twin deficit dari sisi demand dan supply. Jadi ada defisit dari sisi demand, agregat demand, dan defisit dari agregat supply. Bisa itu membicarakannya. Nah, berarti apa? Kalau saya bicara defisit dari sisi supply, yaitu shock dari sisi supply. Kalau defisit dari sisi demand, berarti shock dari demand. Jadi itu demand side shock dan supply side shock. Oleh karena itu, fenomena twin deficit, dalam pengertian itu, berarti defisitnya itu ada 2, baik dari sisi supply maupun dari demand dari perekonomian. Nah, kemudian kita bisa juga membuat itu diturunkan. Ya, diturunkan. Jadi hanya dari demand seperti tadi. Jadi kita melihat defisit itu dari demand side saja, dari ini. Nah, lalu kita punya 2 defisit. Di sini defisit, pemerintahnya defisit, luar negerinya defisit. Tapi sekali lagi, itu defisit baru dari sisi demand, belum dari sisi supply. Jadi ini defisit, berarti anggaran belanjanya defisit, kemudian neraca pembayarannya defisit. Nah itu juga twin defisit. Tapi twin defisit bagian dari demand side dari perekonomian.
begitu. Sedangkan kuliah saya kalau ngomongkan defisit itu defisit dari demand side dan supply side. Dari mana? Dari ini. Perekonomian dari demand side dan supply side. Tapi kalau pengertiannya defisit itu yang ini, twin defisit itu yang ini, ya bisa juga defisit dari pemerintah dan defisit dari luar negeri. Jadi neraca pembayarannya defisit, anggaran belanjanya juga defisit. Nah, bagaimana pengaruhnya? Nah, studi saya untuk nanti kuliah terakhir saya akan tampilkan di sana bagaimana anggaran belanja ini ya defisit atau utang pemerintah itu dipengaruhi juga oleh luar negeri dan juga dari dalam negeri. Jadi domestik dan internasional dan itu dari demand side dan supply side. Hasilnya semuanya berpengaruh terhadap utang pemerintah. Jadi mimpi saya, studi saya gagal. Nanti hari terakhir kita bicarakan. Saya mimpinya gagal. Karena apa? Saya nggak kepengen utang itu berkelanjutan. Tetapi model itu lalu diestimate hasilnya utang itu berkelanjutan. Jadi ya itu gagal. Tapi untuk jurnal wah diterima itu. Tapi untuk kita secara personal dan saya jadi kalau orang-orang itu mengatakan di luaran itu kita nggak supaya utangnya nggak berlanjutan, ya boleh gitu. Tapi studinya malah berkelanjutan. Gitu Pak Amri. Baik, Prof. In, terima kasih. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan konsep perekonomian terbuka. Ini ada dua pertanyaan yang mempunyai keterkaitan yang sama dari saudara Akila dan saudara Siti Musliha. Jadi pertanyaannya begini, Prof. In. Kalau perekonomian terbuka itu salah satunya bisa diindikasikan oleh dinamika di pasar valuta asing, kemudian tercermin dari kurs nilai tukar, apakah kemudian yang sebaiknya digunakan itu adalah indikator nilai tukar real atau nilai tukar real efektif? Terus kemudian di dalam textbook makro itu seringkali ada diferensiasi antara perekonomian terbuka besar, perekonomian terbuka kecil atau small open economy dan large open economy. Nah, klasifikasi besar kecil itu berdasarkan apa, Prof? Mohon pencerahannya. Oke, jadi begini, kalau kita membicarakan perekonomian terbuka memang dua, ya, studinya itu dua. Yang pertama ada dari neraca pembayaran, itu berarti kita pendekatannya kuantitas, dari harga itu kurs, macam itu. Jadi memang dasarnya semacam itu. Jadi pembagiannya semacam itu. Kemudian bagaimana kita mempelajarinya? Ya memang kita harus belajar tentang dinamika dari kurs, dinamika dari neraca pembayaran. Kemudian itu nanti dimodelingkan kalau dimodel begitu. Memang dua itu, ya. Yang kan. Kemudian masalah apakah kita mau menggunakan real dan efektif? Ya, saya tidak bisa mengatakan saya harus maksa kamu pakai real atau efektif, tergantung dari permodelannya dan tujuannya. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu pakai real dan efektif, kita pakai kurs nominal saja juga boleh macam itu. Jadi bagi makro itu yang penting kamu masukkan di situ. Jadi misalnya begini. Kalau Bapak Ibu atau penanya tadi, kamu sindrom kepada atau terpengaruh oleh Mandel dan Fleming, ya, maka Mandel dan Fleming dalam modelnya itu dia menggunakan kurs nominal, gitu. Tapi kalau kamu mengikuti Menke, dua-duanya Keynesian. Kalau kamu mengikuti Menke, maka dan para pengikut New Keynesian itu cenderungnya menggunakan kurs real. Gitu. Jadi itu ya saya nggak bisa mengatakan saudara harus pakai ini ya, keyakinanmu pakai apa mengenai itu. Tapi boleh saja digunakan, tergantung model. Jadi misalnya ya, mungkin nanti saya singgung sedikit, tapi saya belum akan ke situ, yaitu kita
menggunakan teori baru ini untuk memodifikasi teorinya Mandel dan Fleming. Nah, belum ada ini yang membuat ini. Ya, saya sudah minta pada mahasiswa bimbingan saya S3. Mudah-mudahan dia berpartisipasi hari ini di sini. Saya minta supaya dia membuat model yang memodifikasi Mandel dan Fleming. Nah, modifikasinya itu bisa hanya kursnya itu pakai kurs real seperti Mendy, ya boleh-boleh aja macam itu, atau pakai efektif macam itu. Ya, tapi kalau kamu kiblatnya ke Mandel dan Fleming, dia nggak pakai efektif exchange rate, dia pakai nominal exchange rate. Tapi kalau Mendy pakai real exchange rate dan efektif pakai gitu. Nah, kemudian besar kecilnya suatu negara di dalam perekonomian dunia adalah bagaimana dia mempengaruhi dua itu tadi, harga dan kuantitas di situ. Jadi pendekatannya kan tadi harga dan kuantitas. Kuantitas berarti neraca pembayaran, harga berarti kurs. Nah, atau harga yang lain termasuk misalnya kurs itu salah satu, tapi bisa juga harga umum, suku bunga di situ. Nah, apakah kita berpengaruh di situ? Kalau kita berpengaruh besar di situ, walaupun kita negara kecil, maka kita termasuk negara besar dalam sistem perekonomian terbuka. Tapi walaupun kita penduduknya 260 juta, misalnya, tapi kalau kita nggak berperanan apa-apa di situ, ya kita negara kecil. Semacam itu. Jadi mengapa misalnya sekarang Cina itu jadi perekonomian terbuka besar? Ya karena dia menguasai neraca pembayaran internasional dan juga mempengaruhi kurs semacam itu dan suku bunga. Jadi ada peranan yang besar semacam itu. Nah, negara yang sudah kalian kenal itu ya Amerika, itu jelas di situ. Itu negara itu saya nggak tahu apa Amerika itu sistem kursnya fleksibel exchange, saya nggak tahu di situ. Bahkan mungkin dia back exchange karena dia menentukan kurs dia untuk dunia semacam itu. Jadi ini contohnya, tapi jelas mereka berpengaruh sekali. Jadi misalnya masalah kurs, ya, lalu perdagangan valuta asing yang menggunakan dolar itu hampir masih 70-75% dalam sistem perdagangan internasional itu masih dikendalikan oleh dolar. Loh, bagaimana dengan yuan? Ya masih kecil itu, masih di bawah 15%. Jadi ya tetap aja dolar tetap dominan semacam itu. Jadi karena dia dominan, maka negara Amerika itu disebut negara besar dalam perekonomian terbuka. Nah, kalau dia misalnya 100% mengendalikan, ya Amerika negara perekonomian tertutup malah. Nah, apa-apa ditentukan Amerika kan jadi malah tertutup itu, nggak ada terbuka macam itu. Ya. Nah, itu negara besar dan negara kecil dilihat dari situ, dari pengaruhnya terhadap kuantitas perdagangan internasional, pasar uang internasional, tapi juga terhadap harga, baik harga dalam pengertian barang, harga valuta asing, maupun harga uang. Jadi kalau negara kita itu penduduknya 260 juta, tidak berarti kita negara besar di perdagangan. Seberapa kita berpengaruh. Kalau kita nggak berpengaruh apa, ya negara kecil. Macam itu. Tapi ada negara yang dulu misalnya ya Arab Saudi itu kalau dari jumlah penduduk itu nggak besar ya, tetapi dalam hal penentuan harga minyak ya besar itu ya. Tapi sekarang mungkin Arab Saudi sudah merosot, udah nggak jadi negara besar karena udah harganya ditentukan lagi oleh pihak lain yang lebih dominan semacam itu ya. Itu Pak Amri. Prof, ini yang terakhir untuk pertanyaan di sesi yang pertama ini, Prof, terkait dengan sistem nilai tukar dan juga sistem devisa. Yang terkait dengan sistem nilai tukar ini pertanyaan dari Saudari Merzalina. Tadi Prof menyampaikan bahwa dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menggunakan manajemen valuta asing. Nah, itu apakah ada dampaknya terhadap keseimbangan internal bagi suatu negara yang tergolong perekonomian terbuka kecil? Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Saudari Ahila berkaitan dengan sistem devisa bebas.
untuk kasus Indonesia itu kita lebih condong ke tadi Prof menyampaikan bahwa tidak ada satu negara yang mengambil posisi ekstrim, artinya sepenuhnya bebas ataupun sepenuhnya tidak bebas. Artinya kan kemudian ada di spektrum kedua ekstrim. Kalau Indonesia lebih condong ke mana Prof? Mohon penjelasannya. Ya. Yang pertama, jadi mengenai sistem kurs. Teorinya itu, sistem kurs itu ada 3 atau sampai 5 dia buat ya. Tapi ini teori besarnya hanya 3 ini saya buat semacam itu. Ya. Lalu di dalam prakteknya, ya jadi misalnya begini, para pengamat kalau mengkritiki Pak Gubernur Bank Indonesia itu begini, loh katanya kursnya itu fleksibel. Lah kalau itu direktur eksekutifnya yang ngurusi mata uang luar negeri itu kok yang dagang yang ekonomi luar negeri kok bilangnya gini, kami Bank Indonesia akan ada di pasar. Loh gimana itu? Itu kan berarti nggak luas lagi, ada intervensi. Enggak, mereka nggak nyambil, kita tetap negative floating. Tapi kalau itu nanti membahayakan ekonomi negara, ya kita terlibat di situ sebagai peserta. Di situ. Nah, aneh juga. Lalu mereka menggunakan istilah manajemen exchange rate. Dan itu tidak hanya Indonesia, di mana-mana sekarang menggunakan itu. Loh, karena apa? Karena ya mereka tidak mungkin akan mengambang terus atau dia tidak akan take exchange rate terus, macam itu nggak bisa. Karena dia harus intervensi di pasar. Karena ya apapun yang namanya itu, pemimpin negara itu selalu berusaha untuk menjaga neraca intern dan neraca ekstern. Ya, jadi misalnya begini, misalnya saya ngomongkan Trump, ya, Presiden Amerika Trump. Wah itu luar biasa itu dalam menjaga neraca internnya. Jadi nggak peduli, pokoknya Amerika kan nomor 1. Salahkah itu? Enggak salah itu. Sebagai politikus dan pegawai negara ya harus begitu. Apa ada misalnya Presiden Jokowi lalu dia bilang gitu, saya akan mempertahankan negara lain, ekonomi negara yang diserbu sama rakyatnya. Ya enggak. Semua negara ya begitu. Masalahnya kuat apa enggak itu lain-lain soalnya. Nah, Amerika itu dia bilang begitu. Ya, dia bilang begitu. Untung apa enggak? Ya, politik kan begitu karena dulu Presiden Trump itu kampanyenya begitu kok. Nah, dia wujudkan itu, ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian sistem devisa sama saja. Sebetulnya tidak ada di dunia ini yang bebas betul, yang tidak bebas. Tapi kita mengacunya kita bebas. Ya, bebas terkendali lah. Kalau mau dikasih bebas tapi terkendali. Tapi tidak bebas kita. Ya, kita bukan negara yang anut sistem tidak bebas, kita anut sistem bebas. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sukendro. Ini ada beberapa penanya yang ingin berinteraksi langsung. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan raise hand untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Baik, sepertinya belum. Baik, Prof, kita lanjutkan saja untuk aspek teoretisnya. Sebelum saya bicarakan teorinya, mungkin kita break ya, kira-kira 10-15 menit Pak Amri. Nanti Baik, kita kembali lagi. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi break kurang lebih di 10 menit ke depan. Kita akan kembali di 1.50 kurang lebih. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat datang kembali ke acara Sinarku. Jadi kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga setelah ini terkait dengan konsep teoretis mengenai pendekatan ISMP MNKPC dalam setting perekonomian terbuka. Prof. Insukindro.
Baik, sebelumnya, mohon maaf sepertinya Prof. Insudendro, belum tersambung bersama kita, sembari kita menunggu, beliau, tapi kemudian, sesi yang ketiga ini sudah kita, mulai. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, apabila, ingin menanyakan, pertanyaan atau melakukan klarifikasi terkait dengan pokok, bahasan, Bapak Ibu bisa menyampaikan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa menyampaikan, melalui kolom Q&A yang ada di layar Zoom Bapak Ibu masing-masing. Baik, Prof. Insudendro sudah kembali bergabung bersama kita. Kita akan kembali mendengarkan pemaparan beliau. Silakan Prof. In. Oke. Oke, kita akan membicarakan topik ini, ya. Jadi kita akan membicarakan mengenai kita akan bicarakan mengenai pendekatan ISMP, MMKPC, kemudian net capital flows dalam perekonomian terbuka. Ya. Jadi ISMP-nya kita sama dengan kemarin, MKPC-nya juga sama, ya, pada prinsipnya sama. Perbedaannya hanya pada net export. Jadi kalau kita lihat ini, maka perbedaannya hanya pada ini. Di sini ada net export. Ya. Itu hanya perbedaannya, yang lain sama. Sehingga tetap ini adalah IS seperti biasa, seperti yang perekonomian tertutup, tetapi kemudian ada ini. Nah, di sini ada dua. Ada output gap dalam pengertian makro baku. Itu adalah YTL, ada Y dikurangi YB. Ya, kalau kita substitusikan ke sini, kita dapatkan kurva IS. Ya, kurva IS, macam itu. Lalu ini ada di sebelah kiri, berarti negatif, berarti resesi, positif, berarti ekspansi. Kemudian titik originnya itu dipindah dari sini ke sana. Ya. Titik originnya dipindah ke sana. Semacam itu. Ya, kemudian ini adalah perekonomian tertutup terbuka juga, tetapi sekarang kita menggunakan output gap menurut pengertiannya Hubert. Kalau menurut pengertiannya Hubert, ini adalah YP dikurangi Y dikurangi YP dibagi YP kali 100%. Dan ini kalau di buku makro yang baku yang kita kenal, kita ini fluktuasi ekonomi atau singkatannya ME. Ya. Jadi sekarang ini kalau tadi di sini adalah bad news, ini good news, ya, karena ini adalah news di situ. Ya, ini bad news, ini good news. Sekarang kita pakai fluktuasi ekonomi, ini adalah negatif berarti resesi, kalau positif berarti ekspansi. Ya. Ini IS-nya mirip, hanya sekarang slope-nya dia lebih landai. Ya. Nah, kemudian perekonomian keseimbangan pasar uang, kurva MP, ingat, kalau keseimbangan pasar uang kurva MP berarti target kebijakannya adalah suku bunga. Seperti kemarin. Kalau keseimbangan kurva LM, itu berarti target kebijakannya adalah uang beredar. Jadi kemarin bagus, sekarang lebih luas lagi, perekonomian terbuka dengan sistem kurs luas. Nah, jadi argumennya semacam ini, dia buat ilustrasi dengan termopilip, jika output gap naik, berarti inflasi naik. Nah, untuk mempertahankan sasaran inflasi yang rendah dan stabil, maka Bank Sentral menaikkan suku bunga. Jadi ada hubungan antara kenaikan output gap dengan kenaikan suku bunga. Di situ. Sehingga ini gradiennya positif. Ya, karena dia harus mempertahankan pada sasaran inflasi tertentu. Itu. Jadi ini sama dengan kemarin, di sebelah kiri ini berarti negatif, di sebelah kanan sana positif. Ya, slope-nya sekarang positif. Karena argumennya semacam ini. Ini menurut Hubert. Ya. Nah, kemudian di sini tambahkan sekarang. Ini ada
NCF. Ya, ini adalah NCF singkatan dari Net Capital Outflow. Ya, Net Capital Outflow. Loh, mengapa dia pilih Net Capital Outflow? Ya, kalau di Amerika karena buku ini ditulis oleh orang-orang Amerika, maka yang penting itu Net Capital Outflow kalau di Amerika, bukan Net Capital Inflow. Karena semakin banyak dana yang keluar dari Amerika itu serius bagi Amerika. Ya, tapi bagi Indonesia yang menarik bukan net capital outflow, tetapi net capital inflow. Berapa dana yang bisa ditarik ke negara kita, macam itu. Nah, tapi kalau ini ya, net capital outflow, ya. Nah, hubungannya dia negatif dengan suku bunga dalam negeri. Itu artinya apa? Kalau suku bunga dalam negeri naik, nah, capital outflow-nya turun. Jadi orang Amerika akan menginvestasikan uangnya di Amerika. Jadi capital inflow-nya naik, capital outflow-nya turun. Macam itu ya. Jadi kalau saya, Pak, saya tak pakai net capital inflow. Ya, kita copy ya. Nah, kalau net capital inflow seperti ini. Nah, negatif ini nanti bukan net capital outflow, tapi ini adalah net capital inflow. Itu artinya hubungannya positif antara suku bunga dengan net capital inflow. Net capital inflow. Jadi kita pakai NCI. Nah, pakai NCI ini ya. Nah, kalau net capital inflow ini positif hubungannya. Jadi kalau suku bunga dalam negeri meningkat, berarti capital inflow-nya meningkat. Ya, kalau suku bunga dalam negerinya turun, net capital inflow-nya turun. Karena lebih banyak orang asing tidak suka investasi di negara kita. Dan ini kebalikannya dengan net capital flows. Ya, outflow ini mengapa? Ya karena ini di Amerika. Jadi pengalaman Hubert itu orang Amerika sehingga dia paham di sini. Nah, riset saya tidak menggunakan net capital flows, tetapi net capital inflow. Ya, jadi agak berbeda. Tapi kalau ini standarnya pakai net capital inflow. Jadi tinggal suka-suka lah. Di Bapak Ibu kalau mau ganti ya ganti aja. Di sini tidak NCF tapi NCI. Tapi riset saya menggunakan NCI. Ya, riset saya menggunakan NCI. Nah, ini presentasi terhadap output potensial ya. Jadi ini sama dengan tadi. Ini slope-nya positif, ini slope-nya negatif. Seperti standar itu, jadi standarnya harus ada garis tengah ini. Sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan positif, negatif berarti resesi, positif berarti ekspansi. Tapi kalau kita menggunakan output gap, sebelah kiri berarti bad news, sebelah kanan berarti good news, berita buruk dan berita baik. Semuanya sama di sini. Nah, kemudian sekarang kalau flexible exchange rate, kurs tetap, ya. Kurs tetap itu menunjukkan bahwa bangsa memerlukan cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan nilai tukar tetap pada tingkat bunga terendah. Jadi ini bunga terendah supaya dia pertahankan sehingga untuk sampai beberapa jumlah tertentu itu dipertahankan. Tetapi setelah itu dia naik. Ya. Jadi ada proses horizontal, tetapi setelah tertentu dia akan naik positif. Jadi gambarnya patah. Gambarnya patah. Pertanyaannya dari situ. Ya. Nah, kemudian kalau saya kaitkan dengan net capital outflows juga sama, tapi ini pada suku bunga tertentu ini horizontal. Tapi ini yang sering di Keynesian itu disebut dengan liquidity trap. Ada kemiripan dengan liquidity trap. Jadi ini seperti trap. Pada suku bunga ini berapapun itu tidak akan mempengaruhi suku bunga. Jadi berapapun capital masuk atau keluar itu tidak akan mempengaruhi suku bunga. Seperti hanya di sini. Ya. Jadi ini seperti kalau di Keynesian atau di neoclassic ini ada liquidity trap di situ. Nah, lalu sama dengan tadi, lalu ini bagaimana kalau misalnya kalau ini ya tadi kelewatan, ini kelewatan yang flexible exchange rate. Jadi kalau ini turun, ya, jadi apa? Suku bunga turun, ya.
kebijakannya misalnya ekspansi, ada stimulus moneter, berarti suku bunga turun. Nah, kalau suku bunga turun, ini turun. Nah, bagaimana dengan pasar luar negerinya, NCF-nya, pasar modal luar negerinya? Ini naik dia. Ya, berarti apa? Karena suku bunga dalam negeri turun, berarti net capital outflow-nya meningkat. Nanti lebih banyak capital outflow keluar dari negara itu. Begitu. Nah, sebaliknya kalau saya menggunakan net capital inflow, kalau suku bunganya turun, ini berarti net capital inflow-nya juga turun. Ya, karena lebih banyak orang akan keluar. Nah, sekarang ini yang fleksibel, ini yang fixed exchange rate sama macam itu. Nah, kemudian ini adalah sekarang kalau pengeluaran pemerintah meningkat, ini pengeluaran pemerintah meningkat, berarti stimulus fiskal, kebijakannya ekspansi. Berarti IS bergeser ke kanan. Kalau IS bergeser ke kanan, maka suku bunga naik. Suku bunga naik. Nah, kalau suku bunga naik, lalu di sini net capital inflow-nya, net capital outflow-nya turun. Ya, bacanya gitu. Ini net capital outflow-nya turun, berarti lebih banyak capital inflow. Ya, kalau suku bunga Amerika itu naik, maka lebih banyak modal masuk ke Amerika, sehingga netnya itu net capital outflow-nya akan turun. Oke, nah sekarang kita latihan di sini ya, bermain-main di sini. Kasusnya ada dua yang saya kemukakan. Pertama adalah kejutan negatif sisi permintaan, lalu ada langkahnya dengan kebijakan apa moneternya. Jadi pilihan kebijakannya apa, semacam itu. Ya. Ini kejutan sisi permintaan. Kejutan sisi permintaan berarti IS bergeser ke kiri. Jadi anggaplah keseimbangan awal di E0 di sini, mulainya dari sini dengan Y hat 0 dan suku bunga 0, saya tuliskan begini, Y hat 0, suku bunga 0. Jadi Bapak Ibu membacanya ini keseimbangan awal di E0 dengan Y hat 0, Y hat sama dengan Y hat 0, suku bunga real sama dengan hat 0 gitu. Ya. Kemudian terjadi kejutan negatif sisi permintaan, apa misalnya? Ya, konsumsi turun, pengeluaran pemerintah turun, ya, import investasi turun, net ekspor turun, ini akan menggeser ke kiri. Nah, kalau ini menggeser ke kiri, maka keseimbangan pindah dari E0 ke E1. Dari E0 ke E1. Ya. Nah, ini menggeser dari E0 ke E1. Di sini juga turun dari F0 ke F1. Nah, berarti apa ini? Ini suku bunganya turun, di sini inflasinya turun. Jadi karena ini keseimbangannya menggeser, inflasinya turun, suku bunganya turun juga. Ini masih ada kemiripannya dengan. Nah, kemudian resesi di situ. Pertanyaannya, kalau saya mau menggunakan kebijakan moneter untuk mengatasi resesi, caranya gimana? Kan ini resesi, di E1 itu resesi. Karena dia ada di sebelah kiri dari garis Y sama dengan YP. Nah, ini gambarnya ada di bawah, ini negatif. Negatif, positif. Jadi karena dia berada di sebelah kiri dari Y sama dengan YP, di sebelah sini, berarti ini resesi. Demikian juga F1. Jadi E1 atau F1 itu sebelah kiri garis ini, sehingga itu resesi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kalau ada kebijakan moneter, lalu apa? Nah, caranya adalah menurut ini inflasinya turun, kita Bank Sentral turunkan suku bunga. Jadi caranya bagaimana? Bank Sentral turunkan suku bunga. Kalau Bank Sentral turunkan suku bunga, berarti inginnya tidak ada resesi, tidak turunkan suku bunga, ekspansi ke bawah. Ya, ini turun ke bawah sehingga keseimbangannya di E2. Ini dibalik lagi ke F0. Berarti suku bunganya turun, resesinya sama dengan 0, outputnya kembali ke kondisi awal. Inflasinya kembali ke kondisi awal. Begitu ya. Jadi ini contohnya semacam itu ya. Nah, yang kedua, yang ini sekarang saya gabung dengan pasar kapitalnya. Ya, gambar keterangan ini ada di atas tadi, sekarang ditambahkan macam itu. Pak, tidak digambar jadi satu ya, mau saya gambar jadi satu.
Tapi nanti saya nuliskan ini di halaman yang lain. Jadi ini saya pisah-pisah gitu supaya ini keterangannya baca dulu baru ke sini. Nah, ini kan tinggal nambahkan C saja, panel C. Jadi ini pada waktu dia di E0, ini G0, berarti NCF-nya sama dengan F0, ya. Kemudian suku bunga turun, ini ke R1, berarti NCF-nya meningkat ke NCF1. Kalau suku bunga turun lagi ke R2 misalnya, di sini, ya ini G2 berarti NCF-nya meningkat lagi. Jadi semakin suku bunga itu turun, semakin net capital outflow-nya makin meningkat. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi apa akibatnya? Jadi kalau terjadi ini penurunan aggregate demand, ini mengakibatkan capital outflow. Ya, capital outflow akan meningkat. Ya, karena berarti suku bunganya turun di dalam negeri. Jadi kalau demandnya turun, suku bunganya turun, maka orang akan memindahkan dananya ke luar negeri dalam konsep ini. Ya. Jadi dana keluar negerinya banyak, berarti net capital outflow-nya makin banyak yang keluar. Itu. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah ini sama dengan kemarin kasusnya sisi penawaran, ya kejutan pada sisi penawaran, misalnya harga minyak naik, ya. Nah, kalau harga minyak naik berarti PC geser tekan ke atas dari PC0 ke PC1, ya. Ini PC0 ke PC1, inflasi naik dari P0 ke P1. Ya. Ini salah. Ya. Dari P0 ke P1. Ada yang salah. Nah, jadi inflasinya naik. Ini di sini, inflasinya naik. Ya. Inflasinya naik. Jadi ini naik, inflasinya naik. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bank Sentral? Ada dua pilihannya. Yang pertama, dia naikkan suku bunga. Jadi karena inflasi naik, ekonomi seimbang semua ini. Ya, di sini ekonomi nggak resesi semuanya. Walaupun suku inflasi naik, ini nggak resesi, nggak ada masalah. Tapi karena suku bunga, karena inflasi, kalau bank sentralnya itu terpengaruh oleh apa yang disebut dengan fungsi reaksi bank sentral, ya, jadi kalau inflasi naik, dia terpengaruh oleh fungsi reaksi bank sentral. Kemarin sudah saya singgung, fungsi reaksi bank sentral itu apa? Hubungan positif antara inflasi dengan suku bunga. Jadi kalau inflasi diperkirakan naik, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, ini dilakukan. Ini yang pertama. Pilihannya semacam ini. Dia naikkan suku bunga, sehingga E-nya bergeser dari E0 ke E1. Sekali lagi, ini bergeser bukan karena BBM-nya naik. Ini bergeser karena bank sentralnya menaikkan suku bunga. Di situ. Supaya inflasinya turun. Nah, jadi MP ke MP1 di sini, ya, akibatnya apa? Resesi. Di situ. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau ada shock dari demand, shock dari harga minyak begini, nah yang kedua itu, BI nggak usah naikkan apa-apa, suku bunga tetap aja di R0, sini walaupun inflasinya naik. Ini yang kedua. Jadi tetap di sini. Jadi dia nggak naikkan apa-apa, tetap di sini aja. Nah, ini yang kalau bank sentral itu mengikuti policy rule, ya, ikuti aja nggak apa-apa, ya semacam ini. Jadi ini naik, ya nggak apa-apa, inflasi, tapi jangan ikut-ikutan. Tapi kalau dia terpengaruh oleh perekonomian, kemudian dipengaruhi juga oleh itu teori mengenai fungsi reaksi bank sentral, ya dia naikkan suku bunga, tapi ini menimbulkan resesi. Ya, begitu ini. Ya, nah kemudian bagaimana tambahkan satu lagi? Nah, kalau dia naikkan ke sana, suku bunga naik, nah, capital outflow-nya akan
akan turun di situ. Ini naik ya. Kalau di sini berarti capital inflow-nya akan turun. Ya. Itu kira-kira. Ya, jadi ini tapi ini kan alternatif. Jadi dia belum tentu menaikkan ke sana. Tapi kalau dia naikkan ke sana, efeknya luar biasa. Resesi, lalu di sini ada capital outflow-nya. Capital outflow-nya memang turun. Ya. Jadi ini dinaikkan suku bunganya, capital outflow-nya itu turun, ya, tetapi resesi. Nah, ini pilihannya semacam itu. Jadi di sini pilihannya itu apakah suku bunga dinaikkan atau dia mempertahankan suku bunga. Nah, ini contohnya. Jadi nampaknya sekarang Gubernur BI kalau membuat policy pakai alternatif seperti ini. Kalau ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, macam itu. Nah, ini untungnya dengan teori baru ini apa? Karena semua kebijakan itu dinilai apakah itu akan menimbulkan resesi atau tidak. Kalau resesi berarti tidak disukai, ya nggak usah melakukan semacam itu. Ini yang kedua yang dilakukan. Dan ini adalah tambah satu pasal lagi. Nah, di kuliah saya tanggal 30 November, tak tambah lagi 4 pasalnya. Nah, sekarang baru dipikirkan 5 atau 6 pasal gitu dalam satu gambar. Nah, tapi kok ruwet banget, belum saya buat. Begitu Pak Amri, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Baik, Prof. In, terima kasih banyak. Ini ada tiga partisipan yang kemudian akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya persilahkan. Pak Nasir, barangkali. Terima kasih Pak Amri. Terima kasih Prof. Insukindro. Beberapa hari ini kita kuliah, Prof. Insukindro sudah memaparkan ada kurve IS yang disandingkan dengan LM, ada kurve IS yang disandingkan dengan atau dipadankan dengan monetary policy. Yang saya pertanyakan, suku bunga apa yang digunakan ketika IS dipadankan dengan LM, dan suku bunga apa yang kita gunakan pada saat membahas IS dikaitkan atau disandingkan atau dipadankan dengan monetary policy. Karena keduanya ini keseimbangan di pasar moneter atau di sektor keuangan yang menghubungkan antara suku bunga dengan permintaan uang kalau di pasar, titik-titik keseimbangan yang menjamin keseimbangan di sektor keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan tadi ketika open economy, ada suku bunga domestik, ada suku bunga luar negeri. Nah, karena di dalam dunia nyata ini banyak sekali suku bunga tabungan, kredit, suku bunga acuan Bank Indonesia BI, 7-day reverse repo rate, mana yang paling tepat digunakan? Karena saya baca di beberapa buku juga ada yang menggunakan LIBOR, London Interbank Offer Rate, untuk membandingkan suku bunga domestik dengan suku bunga dunia. Jadi bukan suku bunga Bank Sentral Amerika atau Treasury Bill yang digunakan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, slide 24, ini juga menyangkut pertanyaan suku bunga apa yang kita gunakan atau yang digunakan oleh Prof. Insukindro di slide 24. Ya, terima kasih. Saya mohon pencerahan karena
di beberapa buku makro ini tidak dijelaskan suku bunga apa yang kita pakai pada saat ISLM, padahal kita akan menggambarkan keseimbangan umum, keseimbangan di sektor real maupun di sektor moneter. Terima kasih, Prof. Yusukindro. Mana Pak Amri, mau digabung atau saya jawab dulu? Monggo Prof. In, silahkan dijawab terlebih dahulu. Mengingat ada 3 poin pertanyaan relatif banyak. Oke. Begini, pertanyaan Pak Nasir itu sebenarnya pertanyaan yang umum dan itu dihadapi hampir semua dosen dan peneliti. Ya, saya pernah menjadi konsultan di BI tahun 2000 untuk membangun SOFI. Ya, SOFI itu adalah model kuartalan BI. Ya, model kuartalan BI. Mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang menjadi konsultan di BI untuk membuat model. Ya, karena biasanya mereka mesti menggunakan orang asing, orang Amerika atau Eropa begitu. Ya. Oleh karena itu di mimbar ini saya juga kampanye kepada Bapak Ibu semuanya untuk menjadi expert atau ahli di bidang makroeconomic dynamic modeling. Macam itu. Karena saya pernah cari, saya Indonesia nggak ketemu. Dan BI juga cari, itu nggak ketemu. Nah begini, pada waktu saya membangun model SOFI, itu Pak Peri Warjio waktu itu masih jabatannya dia adalah Deputi Direktur. Ya, Deputi Direktur. Direkturnya waktu itu Pak Hatadi Sarwono. Nah, kemudian menjadi Deputi Gubernur. Lalu di situ ada Pak Hendar, ada Pak Samsul Arifin. Nah, saya bilang sama Pak Peri, karena saya konsultannya, saya bilang sama Pak Peri begini, Mas, ini maunya teman-teman BI itu membuat modelnya neoklasik, klasik, neoklasik, atau Keynesian. Saya bilang begitu. Nah, lalu dirapatkan. Akhirnya diputuskan neoklasik. Neoklasik itu berarti aggregate supply-nya klasik, aggregate demand-nya Keynesian, saya bilang gitu. Jadi, bedanya dengan Keynesian. Saya bilang gitu. Nah, kemudian rapatlah itu. Nah, di tengah rapat itu Pak Peri bilang gini, Mas, bilang sama saya, manggilnya kan Mas, sampai sekarang pun Pak Peri kalau manggil saya Mas. Mas, kalau dijelaskan itu, maunya apa? Ya oke. Terus saya bilang, di bawah waktu itu, BI itu masih ada departemen yang ngurusi perbankan, lalu ada departemen yang ngurusi kebijakan moneter. Jadi seperti Pak Nasir gitu tadi, mereka rame itu Pak. Raminya di mana? Raminya adalah menentukan suku bunga itu. Kalau orang perbankan itu nuntutnya dia suku bunganya kredit. Kemudian kalau orang moneter dia nuntutkannya suku bunganya suku bunga deposito di pasar uang. Nah, lalu saya atasi itu, saya jelaskan. Gini, kalau Bapak Ibu mempelajari teori, ya, jadi kalau mempelajari teori itu kita harus paham betul, ya. Dari mulai mungkin besok pagi saya tampilkan Pak Nasir, kalau Pak Nasir masih ikut hari Senin saya tampilkan membedakan antara teori klasik, teori Keynes, neoklasik, neo-Keynes, dan seterusnya. Di situ. Nah, di dalam teori-teori itu kita mempunyai 2 teori penentuan suku bunga. Yang pertama adalah loanable fund theory, itu punya klasik. Loanable fund theory berarti dana yang bisa dipinjamkan. Ya. Suku bunga itu ditentukan di pasar barang. Suku bunga ditentukan di investasi dan saving. Ditentukan di pasar investasi dan saving. Itulah suku bunga kredit, karena itu loanable fund theory. Dana yang bisa dipinjamkan. Nah, itu klasik. Tapi kalau Keynesian, itu suku bunga ditentukan di pasar uang. Berarti yang menentukan suku bunga itu demand dan supply uang. Nah, pertanyaannya, uang itu yang dimaksud apa? Nah, uang itu bisa M0, bisa M1, bisa uang kartal, uang giral, uang deposito, dan seterusnya. Tapi itu di pasar uang atau pasar uang tetap. Nah, jadi itu harus dipahami dulu.
Jadi kalau saya menggunakan ini Keynesian, maka suku bunga ditentukan di pasar uang. Proksinya apa? Proksinya suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga pasar uang antar bank. Itu proksinya. Jadi bukan menggunakan suku bunga kredit. Oleh karena itu, slide yang diajarkan sejak hari pertama nanti sampai hari terakhir, suku bunganya itu suku bunga di pasar uang. Karena ini Keynesian. Macam itu. Nah, besok Senin saya tampilkan Pak Nasir, kalau Pak Nasir ikut, supaya Pak Nasir bisa lihat di situ bagaimana kita berkaitan dengan teori itu. Nah, lalu pengajaran di ekonomi makro, ya, itu biasanya Bapak Ibu kalau ISLM, ada IS, ada LM, kemudian menentukan suku bunga keseimbangan, lalu menentukan output keseimbangan itu menggunakan metodologi eliminasi, substitusi. Ya, menggunakan eliminasi. Salah itu. Yang betul adalah substitusi. Jadi selesaikan dulu persamaannya itu di pasar uang, kemudian dari pasar uang suku bunga ditentukan, kemudian suku bunga itu dimasukkan ke pasar IS. Jadi bukan IS sama dengan LM, langsung nanti itu kalau ada persamaannya, kemudian disubtract, dikurangi, ketemulah itu suku bunga keseimbangan dan autokeseimbangan. Itu secara matematik benar, tetapi secara teori salah. Macam itu. Nah, mungkin besok Senin saya akan lakukan. Kalau sekarang saya buka nanti lama ngambilnya. Ya, tapi ada, semuanya sudah ada. Sudah. Kalau saya ngajar makro itu di S1 sampai S3, itu saya tekankan betul mengenai itu. Nah, jadi waktu di BI sama, waktu membuat Shopee. Jadi hari ini diputuskan, oke Pak In, kami sepakat semua pakai neoklasik. Loh, kalau gitu suku bunga ditentukan di pasar uang, saya bilang gitu. Ya Pak In setuju. Besok saya belum pulang, saya masih rapat dengan tim teknis mereka. Kelahi lagi. Yang perbankan ngomong yang penting itu suku bunga kredit. Yang kebijakan moneter yang penting itu suku bunga di pasar uang. Nah, kan kelahi lagi. Terus saya bilang, kenapa kamu kok kemarin nggak kelahi waktu di depan Pak Peri Warjio? Bilang gitu. Kan sudah diputuskan pakai neoklasik, saya jelaskan ini begini. Ngeyel masih oke, saya bilang gitu. Mari yang departemen yang dari perbankan, kamu mengestimate model yang saya bangun ini dengan suku bunga kredit. Yang departemen kebijakan moneter, karena kamu sepakat dengan saya, ya kamu bangun aja dengan menggunakan suku bunga deposito. Yang perbankan nggak ada hasilnya. 2 minggu berikutnya kita datang ketemu, nggak dapat hasil, termasuk saya juga nggak dapat hasil. Yang departemen kebijakan moneter dapat hasil. Saya mengerjakan dua-duanya, baik yang perbankan maupun yang ini. Karena mekanisme transmisi teorinya itu salah kalau kita menggunakan neoklasik, suku bunganya menggunakan suku bunga kredit. Itu salah secara konsep. Ya. Jadi demikian juga di suku bunga, ya kalau dalam negeri lalu di luar negeri itu hanya proksi untuk indikator aja. Sebetulnya, jadi mau pakai LIBOR, yang betul ya harusnya sama. Jadi kalau misalnya saya menggunakan suku bunga dalam negerinya deposito, ya suku bunga luar negerinya juga deposito, harusnya begitu. Tetapi ya kadang-kadang orang pokoknya dapat suku bunganya LIBOR ya pakai LIBOR gitu. Ya nggak boleh begitu mestinya secara konsep. Ya. Nah jadi slide nomor 24 yang saya buat, ini suku bunganya adalah suku bunga di pasar uang. Nah proksinya yang sekarang kalau BI rate itu sekarang kan BI repo rate itu pasar uang yang dia pakai, proksinya semacam itu. Begitu Pak Amri. Baik, terima kasih Prof. Ins. Pak Nasir, apakah ada tambahan atau hal yang dikonfirmasi lagi? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Nasir. Bapak Ibu yang lain yang berkenan untuk menanyakan secara langsung, silahkan Ibu Maria Yuvita barangkali. Silahkan. Baik, kalau belum ada, Prof. Insukindro, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, namun kemudian waktu sangat terbatas sekali, kita hanya sampai di 2.30, sehingga kemudian
Mungkin di sisa waktu ini hanya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya rangkum yang relevan dengan diskusi pada siang hari ini berkaitan dengan kurva ISMP dalam perekonomian terbuka, Prof. In. Tadi dijelaskan di slide 28. Di slide 28 itu apa namanya ketika suku bunga menurun, maka capital outflow kemudian akan mengalami peningkatan. Namun ada dugaan di beberapa periode terakhir ini di Indonesia saat BI menurunkan suku bunga itu ada aliran uang yang masuk, terutama di pasar modal. Hal itu tercermin dari IHSG. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Aditya. Apa yang kemudian menjelaskan fenomena ini? Kenapa ketika suku bunga BI itu diturunkan justru ada aliran uang masuk, ada indikasi aliran uang masuk? Silakan, Prof. In. Kemarin kita sudah membicarakan itu ya pada slide 2 dari yang terakhir. Itu saya gambarkan antara suku bunga BI rate ya, suku bunga Bank Indonesia, saya hubungkan dengan suku bunga deposito. Lalu saya hubungkan dengan suku bunga kredit. Tidak semua suku bunga yang ada di Indonesia itu mengikuti apa yang BI lakukan. Ya, coba saya lihat ya. Saya buat dulu ya Pak Amri, saya lihat di sini sesi kedua kemarin. Ini pada gambar yang terakhir. Pada sesi yang pertama. Pertama, Prof. Ya, ingat saya yang pertama. Itu kan ada gambar tentang suku bunga BI rate, kemudian ada suku bunga deposito dan suku bunga perbankan. Nah, itu contoh aja, suku bunga perbankan itu suku bunga kredit. Jadi masih naik di sana dan perilakunya tidak bisa dideteksi oleh suku bunga Bank Indonesia. Jadi walaupun Pak Periwarjo itu menghimbau di situ, ya mereka nggak ngikuti, sehingga tetap ada pemodal masuk yang di Indonesia tetap ada semacam itu. Apakah fenomena ini lazim juga terjadi di negara lain, negara maju misalkan, ketika artinya ada perbedaan antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito yang relatif tinggi? Saya kira di mana-mana begitu Pak Amri, karena suku bunga kredit itu lebih didominasi oleh perilaku perbankan. Ya, kalau suku bunga deposito itu perbankannya nakal memang. Jadi dia bilang sama nasabahnya begini, itu suku bunga BI-nya turun, jadi suku bunga depositonya turun. Tapi gimana suku bunga kredit nggak terbuka, mereka nggak pernah ngomong suku bunga kredit macam itu. Lalu bagaimana dengan suku bunga di pasar kredit antar mereka? Ya mereka nggak pernah ngomong juga macam itu. Artinya, karena kalau kita misalnya main di pasar uang, ya, pasar uangnya bank, kemudian itu masuknya di clearing aja. Itu suku bunga clearing itu kalau dia sampai terjadi masalah itu semalam itu tertinggi pernah di Indonesia terjadi 70% suku bunganya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan semalam 70%, berarti kalau hari ini saya pinjam 1.000, besok pagi harus dikembalikan 1.700. Nah, itu yang biasa, semalam itu 10%, itu yang biasa. Jadi bank-bank itu nggak tertarik memberikan kredit, bisa dia main-main di situ aja. Nah, dalam keekonomi yang tidak pasti begini, pasar itu cukup lumayan bagus. Itu. Dan ini siapa yang masuk ke situ? Ya, termasuk investor itu. Kan dia boleh main-main di mana-mana. Karena sistem di Indonesia itu begitu dibuka itu buka untuk semuanya, termasuk asing di situ. Jadi mereka boleh masuk ke pasar semacam itu. Itu Pak Amril.
Baik, Prof. Insukendro, ini waktu harus memisahkan kita, jadi terima kasih banyak atas pemaparan serta diskusi yang disampaikan oleh Prof. Insukendro pada siang hari ini. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, namun mungkin ini pertanyaan akan saya simpan untuk kita diskusikan di pertemuan Senin. Beberapa pertanyaan yang relevan akan kita diskusikan kembali di pertemuan selanjutnya, karena mengingat waktu yang kita miliki di sesi siang ini sangat terbatas, sehingga tidak bisa diakomodasi semua pertanyaan yang masuk. Baik, terima kasih Prof. Insukendro atas pemaparan siang hari ini. Kita akan kembali bertemu di hari Senin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir dan juga terlibat dalam proses diskusi. Saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa 2 pemenang pada siang hari ini, yaitu adalah akun Instagram @humairahmdan dan @clara_anggit, memenangkan giveaway e-money sebesar 200.000. Selamat kepada para pemenang. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan informasi bahwa materi sudah kami unggah di tautan yang dikirimkan di kolom chat. Bapak Ibu peserta dapat mengunduh materi yang disampaikan oleh Prof. In pada siang hari ini di tautan tersebut. Baik, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita akan jumpa kembali di sesi Sinarku Senin depan untuk topik yang berbeda. Saya sampaikan terima kasih pada Prof. Insukendro. Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk meninggalkan forum Zoom. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Amri. Saya akan leave ya. Terima kasih Prof. Insukendro. Sama-sama. Sampai hari Senin kita ketemu lagi.